Baik teman-teman semua, kali ini kita akan bahas tentang pengelolaan organisasi ya. Karena sangat disayangkan jika seandainya pemuda yang saat ini kita tahu bonus demografi yang terjadi di Indonesia, jumlah pemudanya sangat banyak sekali dan ini harus kita maksimalkan. Harus kita berikan ruang ya untuk mereka bisa berkualitas atau bisa berproses sehingga nanti memang bisa menjadi bibit unggul di negeri ini. Nah, hanya saja banyak para organisasi ya, para aktivis organisasi itu mereka tidak memaksimalkan ya organisasi itu untuk bisa menjadikan generasi muda ini memiliki nilai jual ya, karena pengelolaan organisasi yang salah. Nah, maka itu akan sangat disayangkan sekali. Oleh karena itu, para aktivis organisasi memang benar-benar harus menjalankan roda atau dinamika organisasi itu agar pemuda-pemuda itu berproses di dalamnya. Nah, sekarang saya bayangkan seperti ini. Jadi pemuda-pemuda yang hebat ini ya, yang berkualitas ini, dia itu ibarat kayak bibit unggul lah ya. Dia itu seperti bibit unggul yang mereka membutuhkan lahan ya, untuk berproses. Jadi kalau seandainya dia itu berada di lahan yang kering, gersang, itu mereka tidak akan menjadi sesuatu yang bisa digunakan. Dia akan mati, ya kan? Nah, jadi apa namanya ini bibit unggul ini, ya. Kalau seandainya dia diletakkan di tanah yang gersang, ya, kemudian tidak ada airnya, tidak ada, ya, kemudian tidak diurus, ya, banyak hamanya. Ya, pemuda-pemuda ini ya, yang kita sebut ini adalah benih-benih padi ini, ya dia tidak akan tumbuh, berkembang. Maka yang harus dipersiapkan adalah bagaimana lahan ini menjadi lahan yang subur, yang bisa cocok untuk mereka yang benar-benar ingin berproses, dan juga bisa menghadirkan benih-benih unggul lainnya. Nah, maka tanah gersang ini ya, ini kita ibaratkan adalah organisasi pemuda ya, mahasiswa ataupun yang lainnya. Nah, sekarang kita lihat apa yang harus dilakukan agar nanti ini bibit unggul ya, dan nanti diletakkan di tanah yang subur. Apa yang terjadi kira-kira? Dia akan menjadi produk yang memiliki nilai yang tinggi. Kalau dia nilainya tinggi, berarti dia akan bisa dikonsumsi, ya, akan bermanfaat bagi orang lain, dan juga bahkan dia bisa menghadirkan bibit-bibit yang baru, yang nanti akan memberikan inovasi baru dalam kehidupan ini. Nah, dan kita baca dalam sejarah Indonesia, bahwasanya hal-hal baru di negeri ini, ya, sistem baru ataupun gerakan-gerakan baru terjadi di Indonesia ini, perubahan tatanan sosial terjadi di negeri kita ini, kebanyakan itu ulah generasi muda. Dan generasi muda yang mana? Yaitu generasi muda yang intelek, yang terpelajar, yang mereka benar-benar memikirkan kondisi dari masyarakat, kondisi dari negara ini, bukan pribadi yang individualistis. Nah, maka yang mesti kita persiapkan adalah, yang pertama adalah kita menyiapkan dulu nih benih-benihnya nih, biar menjadi benih yang unggul. Nah, bagaimana cara kita menyiapkan pribadi yang atau benih-benih unggul ini? Ya, pertama yang jelas kita akan memberikan peningkatan pemahaman. Jadi, berikan mereka pemahaman tentang banyak hal, tentang kepribadian mereka sendiri, tentang mereka bisa mengelola ya atau organisasi, bisa kerja sama, kerja tim, ya, kemudian juga memiliki attitude yang baik sehingga diterima oleh masyarakat. Dan juga skill-skill mereka itu yang benar-benar dibutuhkan, itu harus diberikan untuk para pemuda, yaitu diberikan pemahaman, ya kan? Nah, kalau pemahaman ini lebih ke hard skill-nya ya, hard skill-nya. Nah, dan otomatis juga kalau tadi sudah paham, nah sekarang metodenya, cara. Jadi dia udah tahu nih, tapi dia nggak tahu metodenya. Nah, ini disebut dengan soft skill. Nah, untuk menghadirkan benih-benih ini yang unggul-unggul ini, inilah yang kita tanam. Hard skill, soft skill. Jangan cuman hanya belajar di kelas saja.
Kalau di kelas tadi itu hanya ada skill, hard skill saja. Nah, ini soft skill. Nah, untuk soft skill ini akan banyak didapatkan oleh para pemuda itu jika dia mau berproses di organisasi, mau meluangkan waktunya untuk mengikuti kegiatan organisasi. Nah, ada juga nih yang salah. Dia hanya mau mengikuti kegiatan seminar-seminarnya saja, pelatihan-pelatihan yang dilakukan oleh organisasi tersebut, tapi dia tidak mau terlibat sebagai kepanitiaan, tidak mau terlibat menjadi orang yang mengangkat-angkat barang, mendokumentasi, yang mengurus surat. Itu sangat salah sekali. Karena disitulah letak pembelajarannya. Disitulah nanti dia akan belajar tentang metode. Oh, ternyata kalau saya nulis surat yang seperti ini, salah rupanya. Maka dia belajar. Oh, begini ternyata yang benar. Ya kan? Ada deltanya, ada perubahannya, ada apa ya, rentang waktu untuk dia belajar. Kalau hanya hard skill saja, dia hanya menerima informasi tapi dia belum bisa. Nah, ini yang terjadi di kalangan anak muda. Mereka tidak mau berproses sehingga tidak terasah. Ya, ini pedang udah tajam tapi nggak diasah dan nggak dipakai. Udah diasah tapi nggak dipakai. Ya, akhirnya nggak bisa bermanfaat besar seperti itu. Jadi oleh karena itu harus menghadirkan bibit benih ini dengan cara meningkatkan hard skill pemahaman dan juga skill, soft skill. Ya, kalau dalam kehidupan kita barangkali soft skill itu kayak public speaking, communication, ya, leadership, manajemen waktu, kemudian juga problem solver, ya kan, solution maker dan lain sebagainya. Nah, itu tidak hard skill, ya. Kalau sudah seperti ini, ya, generasi-generasi muda yang memang udah siap ini, maka dia harus dijadikan dia tuh memang bisa tumbuh dan berkembang. Bayangkan nih, ini bibitnya udah unggul nih ya, diletakkan di sawah yang tadi kering, gersang, nggak terurus, nggak diusir hamanya dan sebagainya, dia akan mati. Meskipun tadi dia unggul, dia akan mati. Nah, jadi lahan yang subur ini adalah sistem dari organisasi itu, sistem dari organisasi tersebut, ya. Jadi ada namanya sistem kaderisasinya. Nah, sistem kaderisasi itu apa? Misalnya aktivitas-aktivitas, pelatihan-pelatihan, hal-hal yang membuat mereka ini terus tumbuh dan berkembang. Kalau seandainya organisasi ini tidak ada kegiatannya, ya kan? Nggak ada aktivitas. Dia ada bibit unggul di situ, tapi nggak ada aktivitas air mengalir di sawah tersebut, tidak ada aktivitas membersihkan sawah, nggak ada aktivitas seperti itu, ya mati dia. Nah, ini banyak kejadian nih, organisasi mahasiswa itu mati. Karena apa? Nggak ada aktivitas. Jadi harus terus beraktivitas. Nah, untuk bisa lahan ini subur, diperlukan petani, ya, atau pengelola yang dia inisiatif. Bayangkan kalau petani ini dia malas. Biarlah sawah itu udah mati-matilah. Dia petani itu nggak dapat bibit unggulnya dan dia rugi, ya kan? Dia rugi. Dia nggak dapat nama, ya kan? Kemudian dia juga tidak bisa menghasilkan bibit unggul yang dia bisa gunakan untuk masa depan dirinya dan lain sebagainya. Nah, maka petani ini adalah penggerak organisasi tersebut. Jadi, kalaupun petani ini nggak mampu sendirian, kan biasanya kalau menggarap sawah itu nggak bisa sendirian kan? Dia bisa meng-hire orang kan, sewa orang lain, atau mungkin dia bisa menggunakan teknologi yang lebih canggih, ya, teknologi. Ya, teknologi kan alat untuk memudahkan pergerakan, ya kan? Kalau dulu pakai kerbau tuh, ya kan? Kalau sekarang udah pakai teknologi yang canggih lagi tuh, pakai mesin, bahkan makin lebih canggih lagi mungkin pakai AI. Nah, tinggal si petani ini mau apa tidak menggunakannya, ya. Nah, jadi ini adalah sebuah siklus yang luar biasa, ya. Maka pemuda yang unggul, ya, di sini dia akan tercipta, ya, jika ada petani yang unggul tadi. Nah, petani yang unggul ini dia akan bisa berproses, ya, jika seandainya dia memiliki hal-hal yang membuat dia itu bisa
menjadikan bibit tadi unggul. Misalnya kesediaan airnya ada, itu kan, sawahnya dia punya, itu kan, kemudian hamanya juga minim seperti itu, dan kalaupun ada hamanya dia diberikan pupuk atau pestisida yang membuat hama itu hilang dan sebagainya. Jadi diberikan fasilitas. Nah, sekarang kita kembali ke organisasi kita nih. Apa yang mesti kita lakukan agar 3 hal ini terjadi, ya? Dimana nanti bibit unggul dapat tercipta, petaninya jadi semangat, dan kita juga dapat sumber energi nih yang bisa menguatkan kita untuk bergerak. Ya harus beraktivitas. Karena orang mau membantu kita, orang mau bayar ikut kegiatan kita, karena kita tuh memang nampak kita tuh berkegiatan dan terbukti, ya kan? Kalau tiba-tiba datang, lalu kita minta bayaran besar kepada peserta, ya nggak mau. Apalagi kita tiba-tiba minta proposal ke orang ini, track record kegiatan kamu tuh apa? Jadi harus dibikin yang namanya track record. Nah, jadi kalau kita rentetin ke belakang tuh, ya intinya tuh harus bergerak, nggak cuma diam saja. Nah, kalau seandainya emang belum paham nih tentang pola kaderisasi, boleh nanti tanya-tanya, ya. Oke, tapi kalau di GNPM jelas, ya. Di GNPM itu kita ada yang namanya tahapan-tahapannya, ada level dasar, level menengah, dan juga level lanjutan. Untuk orang yang dasar, aktivitasnya adalah kegiatan CSD. Untuk bisa sampai ke menengah, setelah dia mengikuti CSD selama 6 bulan, lalu dia mengikuti yang namanya Leadership Academy. Lalu dia terus mengajar. Jadi, yang namanya kaderisasi di GNPM itulah dia mengikuti yang namanya CSD. Kenapa? Karena CSD, kalau kita tuh bikin kegiatan besar terus, dananya lebih besar. Tapi kalau CSD, kita ngumpulnya beberapa orang. Nah, binim dana, ya kita payah juga nyari duit, ya kan? Payah juga nyari duitnya. Nah, maka kita harus lebih sering berkumpul di CSD. Nah, jadi sesekali baru kita adakan secara besar-besaran. Kalau kalian hanya mengikuti acara yang besar-besaran saja, nggak ada prosesnya. Berprosesnya ada, tapi minim, tidak 100%. Nah, jadi oleh karena itu, yang ingin saya simpulkan pada kali ini adalah, yang pertama, bibit unggul harus disiapkan agar nanti kita bisa mendapatkan beras yang banyak. Kalau padi ya, kita bisa mendapatkan beras yang banyak. Harus disiapkan pada bibit unggulnya. Dan biar bibit unggul ini menjadi berdampak besar, bisa mendapatkan beras yang banyak, maka bibit ini harus diletakkan di sawah yang subur, yang terurus, yang airnya ada, tersedia, yang pokoknya ekosistemnya itu berjalan dengan sangat dinamis, ya. Kalau nggak seperti itu dia akan mati. Nah, maka pastikan organisasi kita organisasi yang subur untuk para pemuda-pemuda yang unggul. Nih pemudanya udah tidak unggul, gitu kan? Kemudian lahan kita bukan lahan subur lagi, ya gimana lahin? Gimana kita bisa menghasilkan kaderisasi yang bagus? Kalau tidak seperti itu kita siapkan, maka dipastikan organisasi itu akan mati dan tidak ada peminatnya. Maka rasakan itu.